Jamaah sekalian rahimakumullah, lalu lanjutan dari tema kita pada malam hari ini, bab ma yud'a bihi lil marid, yaitu satu informasi yang layak untuk diucapkan bagi kita yang sedang mengunjungi orang yang sedang sakit. Ya, jadi kalau kita ngunjungin orang yang sakit, bukan cuma datang orangnya saja. Saat kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, ada perkara-perkara yang disunahkan untuk kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, tentunya mendapatkan pahala, dan bagi saudara kita yang sedang sakit, insyaallah ta'ala. Ibadallah, hadis yang pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istakal insanu minhu, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang datang kepada beliau, ada yang dirasakan dari rasa sakit, ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'aihi hakaza. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa zikir sambil memberikan isyarat dengan jemarinya seperti ini. Lalu kemudian wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi sababatahu bil ardi, yang membawakan riwayat hadis ini nama sahabat Sufyan bin Uyainah. Dia meletakkan sababatahu bil ardi, dia punya jari telunjuk ke atas permukaan bumi, summa rafa'aha, kemudian dia angkat, wa qala, kemudian dia mengucapkan bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bi isaqimuna bi idni rabbina. Dengan nama Allah, ya, ini tanah dari bumi Allah, ini ludah yang merupakan bagian dari ciptaan Allah. Insyaallah yang sakit akan disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari informasi hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarju syifa lil marda, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang sahabatnya yang sakit mengadu kepada beliau mengharapkan kesembuhan untuk orang yang bersangkutan. Wa yatadawa biriqihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk memberikan salah satu alternatif pengobatan dengan ludah beliau yang mulia, biturabit tahir, yang itu juga dicampur dengan tanah yang suci, wa yakunu syifa biidznillah, dan insyaallah dengan hal tersebut Allah akan berikan kesembuhan. Wa hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatan lahu, dan ini merupakan bagian dari kekhususan, kemukjizatan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, Nabi kita salah satu mukjizat yang beliau miliki, kalau beliau meludah, lalu kemudian ludahnya itu ditaruh di telunjuknya ditempelkan di atas permukaan bumi, lalu kemudian diangkat ke atas langit, membaca bismillah turbata ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idni rabbina, dengan izin Allah itu penyakitnya sembuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyembuh. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, dan
menurut penjelasan para ulama, al-akhdzu bil asbab litadawi, maka cara-cara mencari alternatif untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang itu menurut para ulama diperbolehkan ma'al i'tiqad, dengan catatan harus disertai dengan keyakinan bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala min indillahi azza wa jalla. Kesembuhan itu bukan karena ludahnya, kesembuhan itu bukan karena buminya, tapi kesembuhan itu karena Allah memberikan kesembuhan, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa saja kalau Rasulullah mau, ngapain pakai diludahin, ngapain pakai ditempelin ke bumi. Rasulullah cukup berdoa, ya Allah sembuhkan ini orang, Allah akan kabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin al-akhdzu bil asbab, hukum kausalitas, sebab akibat, untuk mencari sebab-sebab yang sekiranya mampu menyembuhkan. Salah satu caranya beliau meludah, ludahnya itu kemudian ditempelkan dengan jari telunjuknya, ditempelkan ke atas permukaan bumi, seraya diangkat ke atas langit, bermunajat kepada Allah dengan izin Allah, lalu kemudian orang tersebut disembuhkan insyaallah taala. Dan ini merupakan sekian banyak dari kemujizatan dan keistimewaan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan semakin kita yakin akan kerisalahan nubuah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu peristiwa lain yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadis yang kedua ini berlaku untuk umum menurut penjelasan para ulama. Karena ya'udu ba'du ahlihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari baginda Rasulullah menjenguk dari sebagian kerabatnya yang sedang sakit. Yamsahu biyadihil yumna, kemudian yang sakit itu diusap dengan tangan kanan beliau yang mulia. Sambil diusap, sambil dielus, Rasulullah kemudian bermunajat kepada Allah. Allahumma, ya Allah, Rabban nas, Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau Tuhan yang maha penyembuh. La syifaa illa syifauka, tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak membawa efek negatif setelahnya. Ibadallah, dari hadis ini maka para ulama sangat merekomendasikan doa yang dibaca oleh Rasulullah dibaca bagi kita yang menjenguk orang yang sakit, sambil kita usap-usap mana yang terasa sakit. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah akan berikan kesembuhan berkat doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita mengenal di dalam kehidupan keseharian salah satu doa orang yang sakit, Allahumma rabbin nas azhibil ba's isfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Jadi dalam hadisnya ini doa bukan dibaca oleh orang yang sakit, tapi doa dibaca oleh kita yang sehat saat menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kita bacakan doa tersebut sambil kita usap-usap dengan tangan kanan dari bagian yang sakit, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mungkin ada pertanyaan, kenapa para ulama membedakan dua hadis ini? Yang satu hadisnya berlaku umum, tapi hadis yang pertama khusus berlaku hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya kalau yang ngusap-ngusap tadi berlaku untuk umum, tapi yang diludahin yaitu berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada riwayat hadis yang lain yang menjelaskan tentang masalah tersebut, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ternyata pernah ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Tsabitin rahimahullahu taala ala uqika bi ruqyati Rasulillah, tidakkah engkau mau aku ruqyah engkau dengan bacaan-bacaan ruqyah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, ini Tsabit dikasih informasi oleh Anas bin Malik mengenai tentang ruqyahnya Rasulullah. Dia bilang, bala, mau itu. Apa bacaannya? Apa amalannya? Qala, Anas bin Malik berkata dengan zikir yang barusan kita baca, Allahumma rabbin nas, ya Allah Tuhannya manusia, sampai dengan akhir, isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik sahabat Rasulullah ini meruqyah sahabatnya yang sakit dengan bacaan ruqyah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka zikir yang Rasulullah ajarkan tadi dalam hadis yang kedua merupakan zikir yang berlaku umum karena dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Anas bin Malik, sehingga di dalam pengobatan alternatif dalam perspektif agama kita diperbolehkan kita membaca doa-doa khusus yang disebut dengan ayat-ayat ruqyah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini bagian dari al-akhdzu bil asbab, bagian dari ikhtiar. Karena yang namanya ikhtiar bukan hanya minum obat. Yang namanya ikhtiar bukan hanya konsultasi ke dokter. Yang namanya ikhtiar bukan hanya dirawat di rumah sakit. Yang namanya ikhtiar bukan hanya datang ke tukang urut. Yang namanya ikhtiar, salah satu yang diperbolehkan dalam agama kita, membaca doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka tidak heran pernah kita cerita kenapa banyak di antara saudara kita seiman yang tinggal di belahan dunia sana, salah satunya adalah di tanah suci Mekah Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, yang mana rumah sakit sepi dari kunjungan pasien. Apa sebabnya? Karena jarang orang yang sakit. Yang sakit jarang, sampai-sampai rumah sakit sepi. Lain sama kita, yang namanya rumah sakit rame, ya, apalagi BPJS ngantri, daftarnya subuh, dipanggilnya sore, gitu ya. Saking banyaknya orang yang sakit. Tapi kenapa kondisi ini berbeda dengan saudara kita yang ada di sana? Ternyata ada salah satu rahasia yang mungkin belum kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Kaum muslimin yang ada di sana sebelum mereka berikhtiar dengan pergi ke rumah sakit, belum ikhtiar dengan pergi ke dokter berkonsultasi, belum berikhtiar dengan minum obat, terlebih dahulu mereka berikhtiar dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dengan izin Allah. Sebelum sempat mereka pergi ke rumah sakit, penyakitnya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab ini ikhtiar yang juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, silahkan bagi kita yang punya keluhan-keluhan penyakit, silahkan kita berikhtiar dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja dengan catatan, pada saat kita berikhtiar dengan zikir-zikir ini, kata para ulama, harus memenuhi dari 3 unsur. Unsur yang pertama, antakuna bi kalamillahi au asma'ihi au sifatihi. Hendaklah yang kita baca itu ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Hendaklah yang kita baca itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kita sebut itu nama Allah di dalam asma'nya Al-Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang kita sebut keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kita menyebut nama-nama yang lain. Enggak perlu kita sebut Nyi Roro Kidul, enggak perlu kita sebut penguasa pantai selatan, tidak perlu kita sebut nama jin-jin, mungkin penguasa pohon beringin dan lain sebagainya, pohon sengon dan lain sebagainya, yang duduk di wilayah-wilayah tertentu dari makhluk-makhluk halus yang memiliki kekuatan, karena kita memiliki Allah Azza wa Jalla yang memiliki seluruh kekuatan, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna bil lughah al arabiyyah, hendaklah yang diucapkan itu harus menggunakan bahasa Arab atau setidaknya bahasa yang kita pahami maknanya. Jangan sampai nanti ada yang sakit dia baca-baca mantra yang dia juga enggak paham. Cinggo bang gocir, ya apa artinya? Dia sendiri nggak paham. Apalagi kalau khawatir nanti kalimat-kalimat tersebut mengandung unsur-unsur kekufuran dan kesyirikan. Karena yang kita baca itu tidak kita pahami, hendaklah ini dihindarkan. Yang paling bagus menggunakan bahasa Arab, karena ini merupakan bahasa syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya kalau kita mungkin sebagian masyarakat kita banyak yang tidak paham bahasa Arab, boleh-boleh saja pakai bahasa Indonesia. Yang penting dia pahami, permohonannya harus dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibaratullah wa ayyatakid. Syarat yang ketiga, ini kata para ulama, harus meyakini bahwa ar-ruqyah la tu'assir bizatiha. Yang menyembuhkan itu bukan bacaannya, yang menyembuhkan itu bukan redaksi doanya. Innama tu'assir wa tanfa'u bi taqdirillahi azza wa jalla. Tapi yang menjadikan mujarab itu adalah Allah azza wa jalla yang mengabulkan permohonan kita. Sama dengan ikhtiar yang lain. Pada saat kita minum obat sembuh penyakitnya, itu yang sakti bukan obatnya. Yang sakti adalah Allah azza wa jalla yang memberikan kesembuhan lewat wasilah dari obat yang kita minum. Pada saat kita datang ke dokter, alhamdulillah sama dokter tersebut cocok, sembuh kita punya penyakit. Itu dokter bukan dokter ahli. Yang ahli adalah Allah azza wa jalla yang memberikan kesembuhan lewat wasilah konsultasi dokter, yang merupakan ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat penyakit kita sembuh, dirawat di salah satu rumah sakit, yang canggih itu bukan rumah sakitnya, tapi yang maha canggih itu adalah Allah azza wa jalla yang memberikan kesembuhan dari penyakit yang kita derita lewat wasilah ikhtiar dirawat di rumah sakit yang Allah perintahkan. Maka keyakinan yang seperti ini, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diabaikan, dan begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, begitu juga ada hadis-hadis yang riwayatnya cukup simpel untuk diterapkan di dalam kehidupan pada saat kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini lagi sakit. Dia ngomong, satu hari Rasulullah pernah mengunjungi saya saat saya lagi sakit. Apa yang dibaca oleh Rasulullah saat mengunjungi saya? Sederhana bacaannya, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin si Sa'ad. Ya, cukup sederhana Pak ya. Ya Allah sembuhin si Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin si Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhin si Sa'ad. Rasulullah ulang sebanyak 3 kali. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dengan izin Allah Sa'ad yang cerita disembuhkan penyakitnya oleh Allah, makanya dia bisa bercerita pada saat tubuhnya sudah mulai sehat walafiat, diberikan kesembuhan oleh Allah atas karunia doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kalaulah mungkin ada sebagian dari jemaah kita yang tidak hafal zikir-zikir yang panjang, yang mungkin tidak paham berbagai macam redaksi-redaksi di dalam bahasa Arab, maka silahkan baca apa yang kita mampu dan bisa kita lakukan, namun pada intinya meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menyembuhkan penyakit saudara kita seiman. Amin ya rabbal alamin.